39. Saya merasa tidak enak, Bu. Apalagi kita baru bertemu tapi Ibu sudah mau menolong kami. Gak apa-apa. Lagian saya juga senang berbagi. Apalagi kan kalau berbagi sesama itu bisa jadi pahala juga untuk kita. Kalau gitu ayo ikut saya. Kita belanja di mall. Ajak Nyonya Aleta. Bu, di toko pinggiran saja. Gak usah ke mall. Gak apa-apa. Lagian saya juga ingin mengajak si kembar jalan-jalan ke mall. Kembar mau kan? Mall itu apa, Bu? Kita baru dengar. Ucap Bara. Mall itu pusat perbelanjaan sayang. Di sana ada banyak baju, makanan, dan lain-lain. Kita belum pernah ke mall, Bu. Iya kan, Kak? Ucap Bagas, melihat sang kembaran dan Bara mengangguk kecil. Kalau gitu ayo, kita ke mall sekarang. Kita belanja. Ajak Nyonya Aleta lagi. Nanti bagaimana sama botol ini, Bu? Tanya Bila. Ayo bawa saja. Kita taruh di bagasi mobil. Bagasinya agak besar kok. Muat untuk karung ini. Apa gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Ayo kita pergi sekarang. Ajak Nyonya Aleta. Mereka lalu pergi menuju mobil. Pak supir yang sedang menunggu di sana kaget melihat majikannya membawa 4 orang yang tak dikenal itu. Pak, kita ke mall ya? Sekarang Nyonya. Iya, sekarang. Bagaimana sama Tuan Nyonya? Nanti Tuan nungguin lagi di rumah. Nanti saya telepon suami saya. Dia pasti ngerti kok. Ya sudah, ayo silahkan masuk semua. Nyonya Aleta duduk di kursi depan bersama Pak sopir. Sedang Bila, si kembar dan Ayu duduk di kursi belakang. Tiba di lobi mall, semuanya lalu turun dari mobil. Bila mengajak kedua putranya dan juga sang adik Ayu. Bu, apa kami sebaiknya tunggu di sini saja? Melihat kondisi kamu yang seperti ini, pasti bakalan diusir sama petugas di sini. Gak apa-apa, siapa yang berani ngusir kalian? Dia akan berhadapan dengan saya. Ayo kita langsung masuk. Ajak Nyonya Aleta. Mau tidak mau, Bila pun mengajak si kembar dan Ayu. Ikut masuk bersama Nyonya Aleta. Bila melihat banyak pengunjung mall yang menatap aneh pada Bila, si kembar dan juga Ayu. Karena saat ini penampilan mereka seperti gembel. Sedangkan Nyonya Aleta hanya santai saja, ikut berjalan bersama mereka. Bu, stop dulu, Bu. Ini kalian mau kemana ya? Tanya seorang petugas. Ngapain kamu ngalangin jalan mereka? Ucap Nyonya Aleta, dengan suara dingin dan juga tatapan tajam ke arah petugas itu. Nyonya Aleta, maaf saya hanya menahan mereka yang masuk ke sini dengan penampilan lusuh seperti ini. Mengganggu pengunjung lain nantinya Nyonya. Ucap petugas itu dengan hormat. Mereka datang ke sini bersama saya. Jadi kalian jangan pernah menghalangi mereka. Kalau masih ingat bekerja di sini. Ucap Nyonya Aleta yang terdengar seperti ancaman bagi petugas itu. Maafkan saya Nyonya. Ayo. Udah gak usah dengerin mereka. Gak usah pusingin pengunjung lain juga. Ajak Nyonya Aleta lagi. Saat mereka melewati toko permainan, membuat si kembar bersorak senang. Karena di sana semua permainan ada. Mah, lihat deh di sana ada banyak mainan, Mah. Tunjuk Bara. Nah, mainan di sana mahal-mahal. Kita kan gak punya uang. Ucap Bila pelan. Iya juga ya. Maafin kita ya, Mah. Ucap Bara. Dan itu semua bisa didengar oleh Nyonya Aleta. Bila mengusap kepala dua putranya dengan sayang. Terlihat jelas kalau kedua bocah kembar itu sangat menginginkan mainan di sana. Karena mainan mereka hanya barang bekas di rumah. Mereka terus berjalan, sampai tiba di sebuah toko baju yang sangat besar. Ayo, jangan malu-malu. Gak ada yang berani menatap kalian remeh di sini. Bu, baju-baju di sini mahal-mahal semua. Saya gak enak, Bu. Gak apa-apa. Ayo dipilih baju untuk kembar dan juga untuk kalian berdua. Soal harga gak usah dipikirkan. Nanti biar jadi tanggung jawab saya. Nyonya Aleta juga tidak tinggal diam. Wanita itu juga membantu Bila untuk memilih-milih baju.
karena dilihat-lihat Bila seperti merasa tidak enak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tapi Nyonya Aleta belum juga kembali dari pasar, membuat Tuan Hardy, yang sedari tadi menunggu pun mulai khawatir, karena tidak biasanya sang istri pulang telat. Kemana sih? Kok lama banget? Biasanya juga cepat banget baliknya. Tuan Hardy mulai menyalakan ponsel dan bersiap akan menghubungi sang istri. Halo Mah, ada di mana kok belum balik juga sih? Tanya Tuan Hardy saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Halo Pak, Mama lagi di mall Pak. Mungkin Mama pulangnya agak telat dikit. Soalnya Mama ada urusan penting. Jawab Nyonya Aleta, yang sibuk memilih baju-baju di seberang sana. Kok udah di mall aja? Bukannya cuma izin ke pasar? Nak sini. Mau gak yang ini? Mau Bu. Ini bagus sekali. Suara Nyonya Aleta, yang sedang mengobrol bersama si kembar terdengar oleh Tuan Hardy, membuat pria parubaya itu penasaran sedang bersama siapa istri di mall. Halo Ma, Mama lagi sama siapa? Kok ada suara anak kecil di situ? Nanti Mama ceritain sampai rumah Pa. Udah dulu ya Pa. Bye. Sambungan telepon lalu putus. Lagi ngomong sama siapa sih dia? Kok kedengarannya ada anak kecil ya? Yang Hardy berbicara seorang diri. Tuan Hardy bersiap akan beranjak saat tiba-tiba kepalanya terasa sakit dan sekelebat bayangan bermunculan di ingatan pria parubaya itu. Tuan, Taun tidak apa-apa? Tanya pelayan dengan cepat menghampiri sang majikan. Kepala saya sakit banget. Tolong kamu ambilkan saya air. Baik Tuan. Pelayan itu segera berlalu menuju dapur untuk mengambil air. Tuan Hardy masih memijit pelipisnya yang masih terasa berdenyut. Sekelebat ingat tentang sang putra duduk di kursi roda dan menikah dengan seorang gadis membuat Tuan Hardy berpikir keras. Apa sekarang Raka sudah sembuh? Bukannya Raka buta dan juga lumpuh? Dan siapa gadis yang dinikahi oleh Raka? Ucap Tuan Hardy. Seorang diri masih berusaha keras untuk mengingat. Ini airnya Tuan. Terima kasih. Tuan Hardy meminum air itu sampai habis, lalu melihat pelayan yang masih berdiri di sana. Kau sudah lama bekerja di sini bukan? Lumayan lama Tuan. Semenjak Tuan menikah dengan Bu Nadine. Nadine? Siapa itu? Aduh, ini aku gimana cara jelasinnya ya? Bingung takut salah. Nanti bisa dimarahin sama Nyonya lagi. Ucap pelayan itu dalam hati. Kenapa kamu diam? Apa kamu tahu kalau Raka dulunya pernah menikah? Kalau Tuan muda, dulu memang pernah menikah sama Non Bila Tuan. Bila? Ucap Tuan Hardy. Dan ingatan kembali berputar di mana Raka menikahi Bila, sampai Bila diajak tinggal bersama mereka. Bila? Gadis SMA? Lalu di mana dia sekarang? Semenjak insiden 5 tahun lalu, di mana Tuan muda keracunan, Nona, Bila sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah ini Tuan. Jelas sang pelayan takut-takut. Tuan Hardy bisa melihat ketakutan di wajah pelayan itu. Tuan Hardy bisa menebak kalau sesuatu pernah terjadi dulu, saat dirinya sedang koma hampir 2 bulan. Aku harus mencari tahu kejadian apa yang sudah terjadi 5 tahun lalu. Dan kata pelayan tadi dia menyebut nama wanita lain. Apa wanita itu ada hubungannya dengan wanita yang dimaksud sama Aleta? Tapi siapa dia? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Ucap Tuan Hardy dalam hati. Halo Hen. Kau cari tahu kejadian apa yang sudah terjadi di masa lalu? Kejadian saat saya terbaring koma di rumah sakit. Setelah mendapat sahutan ia dari seberang sana, Tuan Hardy langsung mematikan sambungan teleponnya. Aku yakin banget, pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh Raka. Ke-40. Bila kaget, melihat banyaknya belanja yang saat ini berada di meja kasir, sudah Bila pastikan kalau semua belanjaan itu pasti akan memakan banyak uang. Bila pikir Nyonya Aleta hanya membeli beberapa baju saja untuk mereka. Tapi ia salah, nyatanya sekarang ada banyak baju yang saat ini sedang dalam proses pembayaran. Bu, ini banyak banget. Nanti uangnya Ibu bisa habis banyak di sini. Udah gak apa-apa. Kamu gak usah mikirin gak enak.
Nyonya Aleta tersenyum melihat Bila. Bila melihat harga yang sudah tertera di layar komputer. Sudah menunjukkan angka 4 juta. Belum lagi masih tersisa beberapa baju. Habis ini kita beli main ya? Nyonya Aleta melihat kedua bocah kembar yang berdiri dengan diam. Ibu serius? Mau beliin kita mainan? Tanya si kembar bersama. Iya dong. Nanti kita beli mobil yang bisa jalan sendiri. Bu, gak usah beliin mereka mainan. Ibu udah beliin kita baju banyak banget. Bila sudah merasa tidak enak. Udah gak apa-apa. Cuma mainan saja harganya gak seberapa kok. Ucap Nyonya Aleta. Ini belanjaannya Bu. Totalnya 5.300.000. Ucap kasihan. Pakai ini ya Mbak. Nyonya Aleta memberikan kartu berwarna hitam. Baik Bu. Saya proses dulu ya. Ini bus truk dan juga kartunya. Terima kasih ya Mbak. Ayo kita pergi jalan-jalan lagi. Ajak Nyonya Aleta. Mereka lalu keluar dari toko pakaian besar itu setelah habis memborong. Ayo kita beli mainan sayang. Ajak Nyonya Aleta. Si kembar melihat sang mama, sedangkan Bila hanya diam saja. Karena ia sudah merasa tidak enak dengan Nyonya Aleta yang sudah membelikan banyak baju untuk mereka. Ayo nak. Ajak Nyonya Aleta lagi. Bu, gak usah ya. Ibu udah beli banyak baju buat kita. Kita gak enak ngerepotin ibu. Lagian di rumah kita juga masih punya permainan kok. Ucap Bara. Kamu pinter banget ngajarin anak kamu. Kalau anak-anak lain mungkin sudah minta ini. Itu. Apalagi sekarang kita sedang berada di pusat perbelanjaan. Ya udah. Tapi ibu sedih loh kalian nolak ibu ajak beli mainan. Nyonya Aleta memasang wajah cemberut. Kalau gak mau beli mainan, mau ya kita makan siang dulu. Ajak Nyonya Aleta. Makan ayam goreng Bu. Tanya Bagas cepat. Bagas pengen makan ayam goreng? Iya, pengen banget Bu. Kemarin Om Baik juga beliin kita ayam goreng. Om Baik? Om Baik siapa? Nyonya Aleta menatap Bila. Om Baik yang udah anterin kita pulang Bu. Sama beliin kita sendal ini. Om Baik itu mobilnya juga bagus. Iya kan Kak? Ucap Bagas yang mendapat anggukan dari sang kakak. Ayo kita langsung cari makan saja. Ajak Nyonya Aleta. Mereka lalu masuk ke dalam salah satu restoran bintang 5. Tapi Nyonya Aleta berhenti sejenak karena ingin membalas pesan. Bila, Ayu si kembar bersiap masuk duluan dan melihat penampilan Bila. Ayu dan si kembar membuat mereka langsung dihadang lagi oleh petugas yang sedang berjaga. Maaf, kalian tidak bisa masuk ke dalam. Ucap petugas itu melihat penampilan mereka saat ini. Kenapa kita nggak boleh masuk Om? Tanya Bara. Lihat dong pakaian kalian, seperti gembel saja. Mungkin mereka ini gembel yang kesasar di mall ini. Hei tempat kalian itu bukan di sini. Ucap petugas yang satunya. Kenapa gak masuk? Nyonya Aleta menghampiri Bila dan yang lain. Kita gak dibolehin masuk Bu. Katanya kita gembel yang kesasar di sini. Aduh Bagas. Kalian melarang mereka masuk? Nyonya Aleta menatap tajam para petugas itu. Maaf Nyonya. Tapi penampilan mereka akan mengganggu pengunjung lain di dalam restoran ini. Saya bisa saja membuat restoran ini bangkrut sekarang juga. Ancam Nyonya Aleta. Bu, gak apa-apa. Lebih baik kita balik saja, Bu. Gak enak juga sama pengunjung di dalam. Gak, kita akan makan di restoran ini. Ada apa ini? Tanya seorang pria berpakaian rapi. Nyonya Aleta. Apa anak buah saya melakukan kesalahan? Iya, mereka sudah melarang mereka masuk. Mereka ini datang bersama saya ke sini. Dan saya gak terima mereka dihina seperti tadi. Maafkan kami Nyonya. Dua petugas itu langsung menundukkan takut. Maafkan anak buah saya Nyonya. Nanti akan saya kau tegur mereka.
ucap pria itu. Ayo kita masuk, ajak Nyonya Aleta. Mereka semua lalu masuk, dan duduk di salah satu meja panjang dan tanpa menunggu lama. Nyonya Aleta langsung memesan banyak menu-menu mahal, tanpa melihat harganya sama sekali. Maaf kalau boleh saya tahu, papanya si kembar kemana? Tanya Nyonya Aleta, di sela mereka menunggu menu pesanan. Bila terdiam cukup lama, dan hal itu membuat Nyonya Aleta paham, dengan diamnya wanita yang duduk di dekatnya itu. Saya dan papanya kembar sudah berpisah, Bu. Semenjak saya baru tahu kalau saya lagi hamil. Jeti, mantan suami kamu gak tahu kalau kamu lagi hamil waktu itu? Gak, Bu. Saya juga udah mutusin gak ngasih tahu dia. Lagian dia juga udah gak mengharapkan saya lagi. Ucap Bila, tersenyum kecut, mengingat kejadian 5 tahun lalu di mana Bila baru keluar dari penjara. Tapi kamu orang tua yang hebat, bisa menjadi ibu sekaligus ayah baut si kembar. Saya bangga sama kamu. Ucap Nyonya Aleta, mengusap lengan Bila. Mau tidak mau saya harus berjuang untuk mereka, Bu. Karena cuma saya yang bisa mereka harapkan. Wanita ini benar-benar hebat. Aku berencana akan menjodohkan dia dengan Raka. Raka kan gak masalah kalau dijodohkan sama janda. Apalagi udah sepakat sama anaknya yang kembar lagi. Ucap Nyonya Aleta dalam hati. Tak berselang lama, menu pesanan mereka diantara oleh 2 pelayan. Si kembar melihat menu yang ditata di atas meja, menu makanan yang baru mereka lihat. Tapi tidak dengan Nyonya Aleta, dan kedua bocah kembar itu sudah tidak sabar ingin segera mencicipi makanan itu. Sal, kamu tidak melihat kembar yang kemarin di jalan? Tanya Raka. Tidak, Bos. Ada apa? Gak apa-apa. Aku pikir kamu melihat mereka. Apa kita ke tempat tinggal mereka saja? Kebetulan kita lewat sana, Bos. Boleh. Aku juga tiba-tiba jadi rindu sama mereka. Ucap Raka tanpa sadar, membuat Faisal heran. Tak berselang lama, mobil berhenti di tempat kemarin. Raka dan Faisal turun dari mobil dan langsung berjalan menuju tempat tinggal si kembar. Sepanjang perjalanan, Raka dan Faisal ditatap oleh penghuni di sana. Mereka heran ada orang berpakaian rapi masuk ke sana. Seperti gak ada orang, Bos. Ucap Faisal saat mereka baru saja tiba di depan tempat tinggal si kembar. Entah kenapa, Raka tiba-tiba sedih karena tidak bisa bertemu si kembar. Om, cari siapa? Tanya 2 bocil yang kebetulan lewat. Yang tinggal di sini. Kemana ya, kok gak ada orang? Tanya Faisal. Mereka tadi pergi mulung, Om. Mungkin nanti pulang sore. Jawab salah satu bocil itu. Yang tinggal di sini pergi mulung semua. Tanya Faisal. Iya, Om. Bara, Bagas, kakaknya sama mamanya juga. Ya sudah, makasih ya. Iya, Om. Apa kita balik saja, Bos? Iya, kita balik saja. Nanti kapan-kapan lagi kita ke sini. Raka dan Faisal lalu kembali ke mobil. Raka melihat sekeliling mereka berharap bisa melihat si kembar. Tapi tidak. Entah kenapa Raka begitu ingin bertemu kedua bocah kembar itu lagi sekarang. Jalan aja, Sal. Mobil lalu meninggalkan tempat itu, dan tak lama kemudian mobil mewah baru saja tiba di sana. Saya boleh ikut ke tempat tinggal kalian. Tapi di sana kotor, Bu. Banyak sampah-sampah yang berserakan. Ucap Bila. Gak apa-apa. Saya cuma ingin melihat tempat tinggal kalian saja. Ya udah, ayo, Bu. Ajak Bila. Lalu mereka semua turun dari mobil. Pak sopir tidak lupa juga menurunkan karung berisi botol bekas dan membawanya. Sepanjang jalan menuju tempat tinggal si kembar, Nyonya Aleta terus memperhatikan sekitar mereka, dan tak lama kemudian mereka sampai di depan tempat tinggal si kembar. Nyonya Aleta merasa ibu melihat tempat tinggal yang tak layak itu hanya terbuat dari kardus bekas dan akan sangat bahaya di sana. Tapi buat Bila dan yang lain yang mungkin sudah terbiasa, itu tidak masalah. Nyonya Aleta melihat si kembar dengan sedih. Entah kenapa Nyonya Aleta hanya selalu sesak melihat kedua bocah kembar itu hanya tinggal di tempat kumuh seperti ini. Ibu mau masuk?
Tanya Bagas. Boleh. Ayo Bu, ajak Bagas membuka pintu yang hanya terbuat dari kardus, dan hanya ada tempat tidur dengan karpet usang, dan 2 bantal kecil, dan juga ruangan kecil, dan juga tumpukan barang bekas di sudut tempat tidur. Itu apa? Nyonya Aleta menunjuk barang bekas di sudut. Itu mainan kita, Bu. Jawab Bara, pergi mengambil mainan motor yang sudah tak ada bolanya lagi, mainan yang mereka dapat saat pergi mencari botol bekas, entah itu di tempat sampah atau di jalan. Nyonya Aleta tak bisa lagi menahan air matanya, hatinya tiba-tiba sesak melihat kedua bocah kembar itu yang terlihat bahagia memiliki mainan bekas. Dapat ini dari mana sayang? Dapat di tempat sampah, Bu. Waktu kita pergi cari botol bekas. Jawab Bagas. 1. Rasanya Nyonya Aleta tak dapat meninggalkan si kembar, Bila dan juga Ayu di tempat kumuh itu. Tapi Nyonya Aleta harus segera pulang, di rumah Tuan Hardi sudah menunggu. Mah, kok pulang wajah sedih gitu? Tanya Tuan Hardi, melihat wajah sedih sang istri. Nyonya Aleta masih diam mendudukkan dirinya di salah satu sofa, lalu menatap sang suami yang saat ini sedang menatapnya. Pa, Mama kasihan sama mereka. Kasihan sama mereka siapa, Mah? Papa nggak ngerti. Pa, ingat gak 5 tahun lalu Mama pernah cerita nolongin wanita pingsan pas mau ke pasar? Yang Mama bawa ke rumah sakit itu? Iya, kan kata dokter wanita itu hamil. Dan tadi Mama ketemu sama wanita itu lagi di pasar. Dan tahu gak anaknya sudah besar kembar lagi. Jadi suara anak kecil yang Papa dengan tadi. Itu anaknya wanita itu? Iya, Pa. Mama ajak mereka beli baju di mall. Karena lihat baju mereka udah gak layak banget, Pa. Dan Papa tahu gak kedua bocah kembar itu tadi dituduh mencuri di pasar? Padahal mereka cuma mengut botol bekas saja. Siapa yang menuduh mereka mencuri? Penjual sayur, Pa. Terus di mana mereka sekarang? Udah Mama antar pulang. Selama ini mereka tinggal di kolong jembatan, Pa. Tempat tinggal mereka juga cuma terbuat dari kardus bekas, Pa. Mama jadi gak tega lihat mereka. Apalagi si kembar, Pa. Mereka masih terlalu kecil. Tuan Hardi bisa melihat wajah sedih sang istri. Tidak biasanya Nyonya Aleta sesedih seperti sekarang ini. Nanti besok kita lihat mereka lagi. Papa jadi penasaran dengan anak kembar itu, yang udah bikin Mama sesedih ini. Papa kalau lihat, pasti bakalan kasihan juga, Pa. Gratit. Draat. Telepon dari siapa, Pa? Dari Hendra, Ma. Papa angkat telepon dulu. Iya, Mama juga mau ke kamar, Pa. Mau mandi gerah. Tuan Hardi segera mengangkat telepon dari orang yang ia suruh itu, dan tak lama berselang suara Hendra terdengar dari seberang sana. Halo, Hen. Bagaimana kau sudah menemukan sesuatu? Sudah, Tuan. Semua informasi sudah ada di tangannya saya. Saya akan segera ke rumah Tuan. Baik, saya tunggu di rumah. Ucap Tuan Hardi, lalu mematikan sambungan teleponnya. Tak berselang lama, Hendra tiba di rumah besar milik keluarga Mahendra. Pria itu langsung dipersilahkan masuk oleh pelayan. Tuan, sapa Hendra. Kita bicara di ruangan kerja saya. Baik, Tuan. Hendra mengikuti Tuan Hardi dari belakang. Tiba di ruang kerja Tuan Hardi. Berada di lantai 2. Hendra dipersilahkan duduk di salah satu sofa. Langsung saja, Hen. Informasi apa yang kamu dapat dari kejadian 5 tahun lalu? Tuan Raka menikah dengan Nona Nabila, atau biasa dipanggil Bila, Tuan. Saat Tuan terbaring koma, sesuatu telah terjadi, Tuan. Di mana Tuan Raka keracunan dan langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dan penyebabnya Tuan Raka keracunan adalah istrinya sendiri, Nona Bila. Tapi dari informasi yang saya dapat dari rumah sakit di sini, keracunan itu hanya sandiwara, Tuan. Jelas, Hendra. Cuma sandiwara. Benar, Tuan. Lalu bagaimana dengan Raka bisa sembuh dari buta dan lumpuh? Kalau soal itu, semua hanya sandiwara, Tuan. Tuan Raka sengaja melakukan semua itu karena sesuatu. Aku masih belum paham. Kenapa Raka sampai melakukan semua itu? Dalam informasi yang saya dapat, setelah keracunan itu, Tuan Raka dinyatakan meninggal dunia, Tuan.
dan Nona Bila dipenjara karena dituduh meracuninya suaminya sendiri. Apa Tuan mengingat Bu Nadine dan Pak Rendi? Siapa mereka? Bu Nadine adalah istri kedua Tuan dan Rendi adalah anak tiri Tuan Hardy. Saya tidak mengingat mereka. Setelah sebulan berlalu, Tuan Raka tiba-tiba kembali dan menggemparkan semua karyawan perusahaan Mahendra. Dan pada saat ini juga Bu Nadine dan anaknya ingin mengambil ahli perusahaan Mahendra. Tapi gagal karena Tuan Raka tiba-tiba kembali. Ingin mengambil ahli perusahaan. Benar Tuan. Itu berarti, Raka melakukan semua itu pasti ada sesuatu. Ucap Tuan Hardy dalam hati. Dan semenjak baliknya Tuan Raka, Bu Nadine dan Rendi dilaporkan ke polisi dan saat ini mereka sedang mendekam di penjara Tuan. Saya tidak tahu pasti apa penyebab semua itu, tapi saya yakin banget kalau hanya Tuan Raka yang mengetahui semua itu. Terus bagaimana dengan istrinya Raka? Setelah Bu Nadine dan anaknya dijebloskan ke penjara oleh Tuan Raka, Nona Bila saat itu dinyatakan bebas, dan Tuan Raka juga meminta berpisah dengan istrinya Tuan. Apa yang sudah Raka sembunyikan dariku? Ucap Tuan Hardy dalam hati. Terima kasih atas informasi yang sudah kamu dapat, Hen. Nanti biarkan saya sendiri yang akan menanyakan semua ini pada Raka. Baik, Tuan. Ada apa ya? Papa minta kita pulang cepat. Ucap Raka. Saat ini ia dan Faisal sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Mungkin saja ada hal penting, Bos. Raka terlihat hanya mengangguk pelan, dan tak berselang lama, mobil yang dikendarai oleh Faisal memasuki gerbang rumah besar bak istana itu. Kedua pria itu turun dari mobil dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Cashback setiap hari. Beli di Shopee Video, dapatkan cashback Pa, Ma. Sapa Raka. Tuan Hardy menatap sang putra dengan tatapan yang sulit diartikan. Kita ngobrol di ruangan kerja Papa. Kamu juga ikut Sal. Ucap Tuan Hardy, beranjak dari duduknya. Pa, pelan-pelan saja. Tuan Hardy melihat sang istri dan mengangguk pelan. Tuan Hardy belum mengatakan pada sang istri kalau putra mereka pernah menikah dulu. Hanya menanyakan tentang Raka saat kembali dari Amerika 5 tahun lalu. Duduk. Raka dan Faisal saling tatap keduanya seperti tersangka yang ketahuan berbuat kejahatan. Dan dengan patuh kedua pria itu duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Raka, di mana istrimu? Pertanyaan Tuan Hardy membuat Raka kaget. Papa udah ingat semuanya. Gak penting Papa ingat semuanya. Yang Papa tanya di mana istri kamu Bila? Tanya Tuan Hardy lagi. Kami sudah berpisah, Pa. 5 tahun yang lalu. Jawab Raka jujur. Lalu untuk apa kamu meminta Papa untuk mencarikan calon istri untuk kamu? Raka punya alasan dengan semua itu, Pa. Alasan apa? Kamu juga berpura-pura keracunan dan masuk rumah sakit. Dan bikin skenario seolah-olah kamu meninggal dan istri kamu di penjara karena rencana kamu itu. Tuan Hardy menatap putranya dengan tajam. Maafkan Raka, Pa. Raka tahu Raka salah. Karena sudah melibatkan orang yang gak tahu apa-apa. Raka melakukan semua ini agar bisa membongkar kejahatan Nadine dan Rendi, Pa. Kejahatan apa? Yang membuat Raka celaka di Amerika adalah mereka. Mereka sengaja ingin menyingkirkan Raka agar Rendi bisa menggantikan posisi Raka di perusahaan. Tapi mereka gagal dan Raka menyamar setelah kembali ke sini jadi pria buta dan lumpuh. Agar mereka taunya dari kecelakaan yang terjadi Raka mengalami buta dan lumpuh. Jelas Raka. Yang bikin Papa celaka adalah mereka juga. Apa? Tuan Hardy langsung mengingat kejadian sebelum ia kecelakaan. Di mana mobil mewah tiba-tiba remnya blong. Mereka juga ingin Papa tiada, karena ingin menguasai semua harta kekayaan milik kita. Dan mereka juga mencoba menyingkirkan Raka, dengan mencampurkan racun ke teh yang Raka minta dari pelayan, dan yang membawakan teh itu adalah Bila. Ucap Raka. Mengingat kejadian 5 tahun lalu. Berarti Bila hanya dijebak, agar mereka tidak terlihat bersalah. Iya, Pa. Raka menceritakan semua rencananya pada sang papa. Dari awal ia kembali dari Amerika, sampai minta dicarikan calon istri.
Tapi kamu gak harus pisah juga sama istri kamu. Kasihan dia Raka. Raka diam. Tak menyahut sama sekali. Raka juga tahu kalau ia sudah sangat jahat pada 22. Raka keluar dari ruangan kerja sang papa dengan tatapan kosong. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Bos, apa bos perlu sesuatu? Gak, Sal. Kamu langsung balik saja. Baik, bos. Nanti kalau ada apa-apa, bos bisa langsung hubungin saya. Setelah mengatakan itu, Raka masuk ke dalam kamar, duduk di sisi ranjang sambil meremas rambut sehingga menjadi berantakan. Raka lalu kembali beranjak dan keluar kamar, tapi masuk lagi ke kamar sebelah, di mana kamarnya yang dulu pernah ditempati oleh Bila. Raka melihat ranjang yang menjadi saksi bisu kebersamaannya dengan Bila. Raka menghela nafas panjang, berjalan ke arah lemari dan membukanya. Potongan baju Bila masih utuh di dalam lemari itu. Bahkan seragam sekolah Bila pun masih berada di sana. Langkah kaki Raka membawanya mendekat ke arah meja nakas, dan Raka menarik lacinya seperti sedang mencari sesuatu. Dan pandangan Raka melihat benda kecil yang sudah usang di dalam lemari itu. Ini apa? Ucap Raka, mengambil benda itu dan melihatnya dengan teliti. Ini kan pil yang aku kasih ke Bila. Kok bisa ada di sini sih? Apa jangan-jangan Bila tidak meminum pil pencegah kehamilan ini? Raka berperan dengan pikirannya yang kacau. Dengan cepat Raka langsung menghubungi Faisal untuk memberitahu hal yang baru saja ia temui itu. Halo Sal, kamu masih di rumah? Iya bos, ini baru aja mau masuk mobil. Ada bos? Tanya Faisal dari seberang sana. Kau ke kamarku sekarang juga. Ada hal penting yang harus kau tahu, Sal. Ucap Raka cepat. Baik, bos. Faisal pun kembali masuk dan langsung menuju kamar sang bos yang ada di lantai 3. Terlihat Raka sedang mondar-mandir di dalam kamar, seperti orang yang sedang gelisah. Ada apa, bos? Sal, kamu lihat ini, Sal. Raka menunjukkan sesuatu yang sudah usang itu. Ini apa, bos? Ini pil pencegah kehamilan Sal. Aku baru saja menemukan ini di kamar sebelah di dalam laci nakas. Pil? Apa itu tandanya Nona bila tidak meminum pil ini? Bisa jadi Sal. Buktinya pil ini masih utuh dan waktu itu kamu beli juga cuma 2 saja. Bos mikirin apa sekarang? Aku juga bingung Sal. Aku bingung dengan apa yang aku pikirkan sekarang. Kalau Bila gak minum pilnya, ada kemungkinan yang dikatakan oleh dokter benar. Kalau Bila lagi ngidam kala itu. Ucap Raka dalam hati. Nyonya Aleta dan sang suami saat ini sudah berada di ruang makan untuk sarapan pagi bersama dan kedua orang itu sedang menunggu putra mereka sekarang. Pa, Mama berencana akan menjodohkan Raka dengan mamanya kembar Pa. Ucap Nyonya Aleta membuat langkah Raka terhenti. Mama yakin? Apa Raka mau dijodohkan sama dia? Apalagi dia udah punya anak 2 lagi. Pasti mau, Pa. Kan Raka kemarin selalu nolak setiap kali Mama mengenalkan Raka dengan wanita-wanita cantik. Bagaimana reaksi Aleta nanti? Saat tahu kalau Raka sudah pernah menikah. Ucap Tuan Hardy dalam hati, menatap sang istri yang terlihat begitu antusias. Pa, Ma. Sapa Raka, dan langsung duduk di kursi biasa. Sayang, Mama ingin menjodohkan kamu sama wanita single pilihan Mama. Orangnya masih muda, cantik dan memiliki 2 putra. Jadi Mama serius ingin menjodohkan Raka? Iya, kamu kan kalau Mama jodohkan sama gadis-gadis gak mau. Raka melihat sang papa, yang hanya mengangkat kedua bahunya. Pertama kalau pria parubaya itu tidak mau ikut campur. Hari ini, Papa sama Mama akan pergi menemui dia, dan anak-anaknya. Ma, ada yang mau Raka bilang ke Mama. Nanti saja. Sekarang kita sarapan dulu. Tapi ini penting, Ma. Udah nanti aja. Mama sama Papa juga lagi buru-buru nanti mau ke tempat tinggal wanita itu dan anak-anaknya. Mama udah kangen sama anak-anaknya. Gimana nih? Mama harus tahu kalau aku udah pernah nikah. Ucap Raka dalam hati. Ayo dimakan sarapannya. Nyonya Aleta melihat putranya hanya diam saja.
Raka gak selera makan, Cashback Ma. setiap hari, Raka langsung ke setiap kantor hari, saja. setiap Ucap Raka. hari. Berdiri dari Beli di Shopee duduknya. Video. Entah kenapa, Raka gak bisa menelan makanan saat mengingat mantan istrinya. Dan juga dua bocah kembar yang sempat mereka temui beberapa hari lalu. Raka berencana akan pergi ke tempat tinggal kedua bocah kembar itu siang ini. Kenapa sih dia? Apa marah Mama jodohkan? Kan dia sendiri dulu yang mau. Biarkan saja, Ma. Selesaikan sarapannya. Kita kan mau pergi lihat bocah kembar yang udah bikin Mama sedih. Iya, Pak. Mama jadi gak sabar banget deh. Pengen ketemu mereka. Tuan Hardy bukan tidak ingin membantu putranya untuk mengatakan pada sang istri kalau dulu Raka pernah menikah, tapi Tuan Hardy ingin memberikan pelajaran untuk putranya itu. Dalam perjalanan menuju kantor, Raka hanya diam saja, melihat keluar jendela mobil dengan pikiran yang entah kemana. Bos baik-baik saja kan? Sal, jam berapa kita meeting? Jam 9 pagi, Bos. Selesai meeting, kita ke tempat tinggal si kembar. Aku pengen banget ketemu mereka. Baik, Bos. Dan tolong cari tahu di mana Bila tinggal selama ini. Karena Raka sangat penasaran dengan kehidupan mantan istrinya yang sekarang ini. Faisal hanya mengangguk pelan dan kembali fokus dengan mengemudi mobil. Mobil yang dinaikin, Nyonya Aleta dan Tuan Hardy baru saja berhenti di tempat yang biasa. Kedua pasangan suami dan istri itu lalu turun dan berjalan menuju tempat tinggal si kembar. Sepanjang jalan Tuan Hardy melihat di sekitar situ, ada banyak penghuni lain dan Tuan Hardy tahu kalau mereka itu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Pak, itu tempat tinggal si kembar. Tunjuk Nyonya. Terlihat Bila sedang mengisi botol-botol bekas ke dalam karung. Sedangkan si kembar sedang bermain di dalam bersama Ayu. Bila yang belum menyadari keberadaan dua orang itu, terus mengisi botol-botol bekas itu. Iki. Bila berbalik dan melihat Nyonya Aleta dan juga pria yang berdiri di dekat wanita yang sudah berbaik hati kemarin. Ingatan kembali berputar di pikiran Tuan Hardy, melihat wanita yang sedang berdiri di depan mereka. Bila, ucap Tuan Hardy. Tuan. Nyonya Aleta menatap sang suami heran. Kenapa tiba-tiba bisa mengenal Bila, sedangkan sang suami belum pernah bertemu dengan wanita itu. Ini beneran kamu, Nak? Kamu tinggal di sini? Tanya Tuan Hardy lagi. Iya, Tuan. Jawab Bila sambil tersenyum kecil. Papa kenal sama dia? Iya, Mah. Bila ini adalah Ibu. Panggil si kembar bersama. Perhatian Tuan Hardy tertuju pada dua bocah kembar yang berdiri di pintu sambil memegang mainan mereka. Pak, ini bocah kembar yang Mama ceritain kemarin. Mereka ini anaknya Bila. Apa? Tuan Hardy semakin dibuat kaget, menatap Bila dan si kembar bergantian. Kalian lagi apa, sayang? Tanya Nyonya Aleta. Kita lagi main, Bu. Jawab Bara. Terlihat dua bocah kembar itu sudah mengenakan baju bagus yang dibeli oleh Nyonya Aleta kemarin. Nyonya Aleta dan Tuan Hardy melihat mainan yang sedang dipegang si kembar. Hati keduanya begitu sesak secara bersamaan. Bos, itu kan mobil Tuan. Kok bisa ada di sini ya? Ucap Faisal saat ia memarkirkan mobil. Iya, ini mobil Papa. Tapi di mana orangnya? Mungkin lagi ada urusan, Bos. Keduanya lalu turun dari mobil dan pergi menuju tempat tinggal si kembar. Karena Raka sudah sangat tidak sabar ingin segera bertemu kedua bocah kembar yang membuatnya uring-uringan di kantor. Sal, itu kan Papa sama Mama. Tunjuk Raka. Iya, Bos. Itu Tuan dan Nyonya. Mereka ngapain di sini? Pa, Ma. Panggil Raka yang belum melihat Bila dan si kembar. Karena sedang terhalang oleh Nyonya dan Tuan Hardy. Mendengar suara putra mereka, Nyonya Aleta dan Tuan Hardy dengan cepat berbalik, dan Bila juga si kembar bisa melihat keberadaan kedua pria yang sedang berdiri di depan sana. Raka begitu kaget, melihat wanita yang sedang berdiri di depan sana. Begitupun dengan Bila. Om baik? Panggil si kembar,
dan langsung berlari mendekati Raka dan Faisal. Jeti, orang yang kembar maksud adalah dia, ucap Bila dalam hati. Sedangkan Raka dan Faisal masih penasaran dengan semua yang ada di depan mereka, mulai dari si kembar, Bila dan keberadaan kedua orang tuanya di sana. Kalian berdua ngapain di sini? Tanya Nyonya Aleta, membuat Raka dan Faisal saling pandang. 43. Raka melihat sang papa, melihat anggukan kecil dari pria parubaya itu, Raka langsung mendekati sang mama. Ma, wanita yang ada di depan mama sekarang adalah mantan istrinya Raka. Duh, bagaikan disambar petir di siang bolong. Kepala Nyonya Aleta membesar dan menatap putranya bingung. Maksud kamu apa Raka? Mama gak ngerti. Bila ini adalah mantan istrinya Raka mah. Ulang Raka, menatap Bila yang langsung menunduk cepat, seperti enggan bersitatap dengan pria yang pernah menggores luka di hatinya. Jeti, kamu sudah pernah menikah? Sejak kapan Raka? Kenapa Mama gak tahu? 5 tahun lalu mah, saat Raka kembali ke Indonesia. Kenapa kamu gak pernah cerita sama Mama Raka? Kenapa kamu malah menutupi semua ini dari Mama? Bentak Nyonya Aleta, menatap putranya dengan tajam. Maafin Raka mah, Raka menikah dengan Bila. Karena sebuah rencana, Raka tahu Raka salah. Ucap Raka, dan raut wajah bersalah pun terlihat begitu jelas di mata Raka. Kalau kamu sudah pernah menikah dengan Bila, itu tandanya mereka adalah anak kamu. Pertanyaan Nyonya Aleta membuat Raka menatap Bila lagi. Soal itu Raka gak tahu mah. Kami berpisah tanpa Raka tahu kalau Bila hamil. Bila, jawab saya, apa mereka adalah anaknya Raka? Bila terdiam cukup lama. Bila tidak tahu harus menjawab apa. Tapi percuma saja Bila berbohong karena orang-orang yang ada di depannya saat ini bukanlah orang biasa. Bila, jawab saya. Apa mereka adalah anaknya Raka? Tanya Nyonya Aleta lagi. Begitu ingin tahu kebenarannya. Iya, Nyonya. Suara Bila begitu pelan disertai dengan anggukan kecil. Nyonya Aleta langsung menghampiri sang putra dan plak. Satu tamparan mendarat di pipi Raka. Nyonya Aleta menampar sang putra dan melihatnya dengan tajam, disertai air mata yang mengalir dari pipi wanita parubaya itu. Kenapa kamu bisa jadi sebejat ini, ha? Apa Mama pernah mengajari kamu untuk jahat sama orang lain? Raka hanya diam saja, melihat dua bocah kembar yang saat ini terlihat ketakutan dan berlindung di belakang sang mama, sedangkan Bila juga tidak dapat menahan air matanya juga. Mama benar-benar kecewa sama kamu. Kamu lihat mereka? Mereka selama ini hidup terlunta-lunta di jalan dan kamu lihat tempat tinggal mereka. Kamu lihat Raka. Bentak Nyonya Aleta. Kita makan enak, tidur enak. Sedangkan mereka bahkan bisa bertahan hidup cuma dari menjadi pemulung. Kamu benar-benar laki-laki jahat Raka. Teriak Nyonya Aleta, masih menatap putranya dengan tajam. Ma, sabar Ma. Tuan Hardy mengusap bahu sang istri yang bergetar hebat. Nyonya Aleta sudah tidak dapat menahan air matanya lagi. Mengingat ia pertama kali bertemu si kembar dan Bila, membuat hatinya kembali sakit. Apalagi cucunya pernah dituduh sebagai pencari. Pa, kembar adalah cucu kita, Pa. Papa lihat tempat tinggal mereka, Pa. Ucap Nyonya Aleta, menatap sang suami dengan air mata berderai. Iya, Ma. Maafkan Papa yang tidak bisa mengingat semuanya. Raka menatap Bila dan si kembar dengan mata memerah. Kedatangan Raka ke sana adalah untuk bertemu si kembar. Dan ia malah mengetahui fakta bahwa kedua bocah kembar yang mereka temui waktu itu adalah anak-anaknya. Cashback setiap hari, setiap hari. Beli di Shopee Video, dapatkan cashback setiap hari. Nonton dan beli di Shopee Video, dapatkan cashback Tapi Nyonya Aleta langsung menepisnya dengan cepat. Jangan minta maaf sama Mama. Minta maaf sama Bila. Raka melihat Bila yang kembali menunduk, mengusap kepala kedua putra kembarnya dengan sayang. Mulai hari ini, kamu jangan pernah datang ke rumah lagi. Mama ngusir Raka. Terus Raka tinggal di mana, Mah?
Kamu tinggal di apartemen sama Faisal? Mama gak akan maafin kamu sebelum Bila maafin kamu juga. Ayo sayang, kalian ikut papa sama mama. Kita pergi dari sini. Ajak Nyonya Aleta. Tapi Nyonya, saya tidak bisa pergi dari sini. Ucap Bila. Mama gak suka. Cucu-cucu mama tinggal di sini. Mama gak suka. Bila melihat Ayu, yang juga berada di sana. Bila tidak bisa meninggalkan Ayu sendiri di sana. Sementara ia dan si kembar ikut bersama Tuan Hardy dan Nyonya Aleta. Paham melihat maksud, Bila tidak bisa ikut. Nyonya Aleta juga mengajak Ayu ikut bersama mereka. Ma! Panggil Raka, melihat Nyonya Aleta, membawa Bila. Ayu dan si kembar ikut bersama mereka, meninggalkan dirinya dan Faisal. Bos, biarkan dulu semuanya tenang. Yang penting sekarang bos sudah tahu kan, kalau punya anak dari Nona Bila. Tapi aku ingin memeluk mereka, Sal. Iya, nanti juga bos pasti bisa memeluk mereka. Sekarang kita ke apartemen saja. Ajak Faisal. Aku juga gak bisa pulang ke rumah. Mama udah ngusir aku dan lagi marah banget sekarang. Ayo sayang masuk. Ajak Nyonya Aleta. Bu, kita mau kemana? Tanya Bara. Mulai sekarang jangan panggil ibu ya. Panggil Oma. Kalau ini Opa, Bara sama Bagas sekarang adalah cucu Oma sama Opa. Ucap Nyonya Aleta. Oma sama Opa? Ma, Bara sama Bagas punya Oma dan Opa. Ucap kedua bocah kembar itu dengan antusias melihat Bila. Iya sayang, nanti kalian jangan nakal ya. Di rumah Opa sama Oma, nanti bisa dimarahin sama Opa dan Oma. Iya mah, kita janji kok gak bakalan nakal. Jawab si kembar kompak. Bila bisa menebak, kalau sekarang ini mereka sedang menuju rumah besar bak istana itu, rumah yang dulu pernah ia tinggali juga. Mobil terus melaju di jalan raya, Bila dan Ayu hanya diam saja. Hanya si kembar, Nyonya Aleta, dan Tuan Hardy, yang terlihat mengobrol dengan begitu antusias. Tak lama kemudian, mobil itu memasuki gerbang rumah besar keluarga Mahendra. Si kembar melihat rumah besar itu dari jendela mobil dengan kagum. Ayo sayang kita turun. Sudah sampai di rumah? Ini rumah Opa sama Oma ya? Tanya Bagas, melihat besar dan tingginya rumah itu. Ini juga akan jadi rumah kalian sayang. Rumah kita. Buka Oma rumah kita kan di kolong jembatan. Ucap Bagas. Nyonya Aleta kembali mengusap air mata yang tak dapat ia tahan. Dadanya sesak mendengar rumah kolong jembatan. Kenapa Oma nangis? Tanya Bara. Oma sedih aja sayang. Ayo kita masuk, kalian pasti lapar kan? Di dalam ada banyak makanan enak. Ajak Nyonya Aleta. Ada ayam goreng gak Oma? Ada dong. Ada banyak lagi. Nyonya Aleta sudah menghubungi pelayan untuk menyiapkan makan siang yang sangat spesial. Karena akan ada anggota keluarga baru yang akan datang bersama mereka. Nyonya, makan siang sudah siap. Ucap pelayan menghampiri Nyonya Aleta. Terima kasih. Nyonya Aleta lalu mengajak semuanya menuju ruang makan. Ayu yang baru pertama kali masuk di rumah itu langsung dibuat kagum. Apalagi melihat nuansa yang serba mewah. Bagus banget ya Kak. Ayu gak pernah lihat rumah semewah ini. Ucap Ayu yang membuat Nyonya Aleta tersenyum. Dan benar saja, tiba di ruang makan, telah tertata banyak menu di sana, si kembar menatap tanpa berkedip sama sekali. Kak, ada banyak ayam goreng. Ucap Bagas. Iya, pasti Oma belinya banyak banget ya. Gak sayang. Ini semua dimasak sama pelayan. Ayo duduk. Ajak Nyonya Aleta. Ayo nak, jangan malu-malu. Bila melihat Tuan Hardy, yang hanya tersenyum. Alhamdulillah Tuan sudah sembuh. Ucap Bila, karena setelah berpisah dengan Raka, Bila tidak lagi mendengar kabar tentang Tuan Hardy. Papa baru mengingat kamu tadi nak. Papa hilang ingatan setelah kecelakaan 5 tahun lalu. Bahkan Papa belum ingat semuanya. Yang terpenting, Tuan baik-baik saja.
Jangan panggil Tuan Nak. Panggil Papa aja sama Mama. Kamu itu masih istrinya Raka. Ucap Nyonya Aleta. Tapi Bila sama Mas Raka sudah berpisah Nyonya. Kamu lupa. Saat itu kamu lagi hamil. Dan gak sah kalian berpisah saat istri lagi hamil. Kalau ngomong terus, kapan kita makan Oma? Ucap Bagas, membuat Nyonya Aleta dan Tuan Hardy tersenyum dibuatnya. Bila mengambil menu makan untuk kedua putranya. Sedangkan Ayu juga mengambil menu untuk dirinya sendiri. Ayo makan. Jangan malu-malu anggap saja rumah sendiri. Oma, Om Baik kok dimarahin tadi. Padahal kan Om Baik udah beliin kita sendal baru sama ayam goreng. Celoteh Bagas. Papa kalian emang pantas dimarahin. Papa, jadi Om Baik itu papa kita ya Oma. Nah, gak baik ngomong sambil makan. Dihabiskan dulu ya makannya. Iya mah. Tuan Hardy dan Nyonya Aleta saling pandang lalu tersenyum melihat kedua cucunya yang begitu patuh pada Bila. Non Bila? Sapa pelayan yang baru saja masuk ke ruang makan. Bibi. Sapa Bila. Bibi kira. Bibi salah lihat pas masuk. Ternyata benar-benar Non Bila. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi, Bi. Mah, aku mau ayam goreng lagi. Ucap Bagas. Sini piringnya, Nak. Kakak gak mau nambah ayam goreng lagi. Nih masih ada banyak, Kak. Kakak masih punya deh. Kalau di kediaman rumah besar keluarga Mahendra sedang ramai dengan makan siang bersama, berbeda halnya dengan Raka dan Faisal. Terlihat kedua pria itu baru saja tiba di lobi apartemen. Keluar dari mobil mereka langsung berjalan masuk menuju lift. Sal, seperti aku gak bakalan betah tinggal di sini. Aku lebih suka pulang ke rumah. Apalagi di sana ada kembar. Ya bos harus sabar. Bos harus bisa dapat maaf dari Nona Bila. Baru dimaafin sama Nyonya juga. Sika, Mama tega banget sih ngusir anak sendiri. Baru kali ini Mama jahat sama aku. Mama juga tadi nampar aku. Kalau menurut saya sih, Nyonya tidak jahat bos. Terus apa dong? Bos memang bersalah. Bos berpisah dengan Nona Bila. Sedangkan Nona Bila lagi hamil anaknya bos. Tapi aku kan gak tahu kalau dia hamil waktu itu. Tapi bos kan pernah ngalamin gejala ngidam dulu. Sampai harus masuk rumah sakit karena muntah-muntah. Salahku juga. Kenapa dulu gak ngikutin apa kata kamu untuk menyelidiki tentang Bila? Ucap Raka, pelan. Aku juga kasihan. Lihat tempat tinggal Nona, Bila, dan kembar selama ini. Gak kebayang gimana Nona Bila membesarkan bayi kembarnya di tempat itu. Ucap Faisal pelan. Tapi masih bisa didengar oleh Raka. Hati Raka juga sesak, apalagi mengingat kedua putranya mencari botol bekas di jalanan, tanpa alas kaki dan tanpa pengawasan orang tua. Dan untung saja mereka bertemu dirinya dan Faisal waktu itu. Aku akan menebus semua kesalahanku di masa lalu. Aku akan berusaha untuk bisa mendapatkan maaf dari Bila. Apa bos akan kembali bersama dengan Nona Bila? Demi anak-anak, aku akan melakukan apapun itu Sal. Saya kawal sampai bos kembali bersatu dengan Nona Bila. Ucap Faisal, menyemangati sang bos. Anak-anak selama ini hidup sengsara. Aku memang orang tua gak punya hati. Aku jahat. Anak-anakku selama ini hidup susah dan serba kekurangan. Ucap Raka dalam hati, dengan mata yang kembali memerah lagi. Aku janji. Aku akan menebus semua kesalahanku untuk Bila dan untuk kedua putraku. Aku berjanji. Ucap Raka yakin dalam hati. Raka akan lakukan apa saja demi bisa menebus semua kesalahannya 5 tahun lalu. 4. Nah, mulai sekarang kalian tinggal di sini ya. Nyonya Aleta menatap Bila penuh harap. Tapi Mah, Bila gak enak. Gak enak gimana? Mama gak suka cucu-cucu Mama tinggal di kolong jembatan lagi. Mama gak akan izinkan itu. Apa kamu mikirin papanya si kembar? Kamu tenang aja. Mama udah usir dia dari rumah. Sekarang dia tinggal di apartemen sama Faisal. Dia gak akan datang ke sini. Dan soal Ayu,
Mama akan menyekolahkan Ayu. Di umur Ayu yang sekarang dia itu masih pelajar. Bila takut ngerepotin Mama sama Papa, gak usah mikirin itu. Iya Mama besok akan meresmikan tempat untuk buka catering. Kamu mau gak bantuin Mama? Kerja maksudnya, Mah? Iya kerja. Tapi kamu cuma sebagai pemantau saja. Yang jadi kokinya nanti ada karyawan. Boleh, Mah? Bila mau kalau kerja. Dengan begitu aku bisa bantu-bantu. Apalagi cuma numpang di sini. Ucap Bila dalam hati, tersenyum melihat Nyonya Aleta. Mama? Omah? Panggil si kembar. Berlari ke arah Bila dan Nyonya Aleta. Ada apa sayang? Kok lari-lari sih? Tanya Nyonya Aleta. Opa, Omah, Opa sakit kepala di kamar. Ucap Bagas. Apa? Ayo kita lihat opa kalian. Ajak Nyonya Aleta, lalu mereka semua pergi ke kamar di mana Tuan Hardi berada. Sakit banget. Tuan Hardi memegang kepalanya sambil menahan sakit. Seketika semua ingatan bermunculan di kepalanya. Papa kenapa, Pak? Nyonya Aleta dengan cepat menghampiri sang suami. Sakit banget, Mah. Kepala Papa sakit banget. Kita ke rumah sakit ya. Nah, kamu tolong panggilkan Pak Supir ya. Kita bawa Papa ke rumah sakit sekarang. Iya, Mah. Bila lalu dengan cepat keluar dari kamar itu. Sedangkan si kembar masih berada di sana menemani Nyonya Aleta dan Tuan Hardi. Omah? Opa? Baik-baik aja kan? Opa gak apa-apa kan, Omah? Bagas begitu khawatir dengan sang opa, yang saat ini sedang menahan sakit. Tak berselang lama, Pak Supir masuk dan langsung membantu Tuan Hardi untuk membawanya keluar dari kamar. Mereka langsung membawa Tuan Hardi ke mobil. Nah, kamu di rumah saja ya? Jaga anak-anak biar Mama yang bawa Papa ke rumah sakit. Mama yakin gak apa-apa? Iya Mama gak apa-apa kok. Nanti Mama akan telepon Raka juga. Kamu di rumah sama anak-anak ya? Jangan kemana-mana sampai Mama balik. Iya, Mah. Jawab Bila sambil mengangguk paham. Bila memeluk kedua putranya, yang terlihat ketakutan karena melihat Tuan Hardi yang sedang menahan rasa sakit. Mah, Opa mau dibawa kemana? Tanya Bara, mendongak melihat sang mama. Opa mau dibawa ke rumah sakit sayang, Opa lagi sakit. Semoga Opa cepat sembuh, padahal lagi main bareng kita tadi. Bila kembali mengusap kepala kedua putranya, lalu mengajak mereka duduk di ruang tengah. Tiba di rumah sakit, Tuan Hardi langsung ditangani oleh dokter dan Nyonya Aleta menunggu di luar dengan panik. Semoga saja kamu bisa ingat semuanya, Mas. Ucap Nyonya Aleta, seorang diri. Duduk sambil menunggu dengan panik. Raka dan Faisal datang dan langsung menghampiri Nyonya Aleta. Ternyata dalam perjalanan ke rumah sakit, Nyonya Aleta sudah menghubungi Faisal, bukan putranya. Karena Nyonya Aleta masih kecewa pada Raka. Mah, gimana keadaan Papa? Mah, Papa kamu lagi ditangani sama dokter di dalam. Jawab Nyonya Aleta, masih terkesan dingin dan Raka bisa maklumi itu kalau mamanya masih kecewa padanya. Raka melihat hanya ada sang mama saja, tidak melihat yang lain di sana. Paham dengan sang putra Nyonya Aleta, langsung menyindir Raka. Kenapa? Berharap di sini ada Bila dan kembar Hem. Jangan harap kamu bisa ketemu mereka. Mah, Raka benar-benar minta maaf. Raka tahu Raka salah, Mah. Ucap Raka, penuh permohonan. Jangan minta maaf ke Mama. Minta maaf kamu sama Bila. Raka mengusap kepala dengan kasar. Mamanya kalau sudah marah memang agak lain, Raka akan dibuat seperti anak tiri. Faisal hanya diam, melihat sang bos dan juga Nyonya Aleta. Ia juga tidak punya hak untuk ikut menimbul masalah sang bos. Tapi Faisal berharap kalau semua ini akan cepat berlalu. Raka memilih diam. Tidak ingin membuat emosi sang mama semakin meledak-ledak. Apalagi saat ini mereka sedang berada di rumah sakit dan Nyonya Aleta terlihat begitu khawatir melihat ke arah pintu kaca yang masih tertutup itu. Raka memilih duduk di dekat sang mama, menunggu dokter keluar dan berharap memberikan kabar baik untuk mereka.
Kurang dari 30 menit, pintu kaca itu terbuka dan muncullah dokter dari dalam sana. Nyonya Aleta dan Raka dengan cepat menghampiri dokter. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Suami ibu baik-baik saja. Sakit kepala yang suami ibu rasakan. Itu karena suami ibu memaksa untuk mengingat sesuatu. Apa kami boleh melihatnya, Dok? Silahkan, Bu. Pasien juga meminta ibu masuk. Ucap dokter. Nyonya Aleta langsung masuk. Begitupun dengan Raka dan Faisal. Mereka sangat khawatir dengan kondisi Tuan Hardy. Pak! Panggil Nyonya Aleta. Tuan Hardy, yang sedang melihat keluar jendela, berbalik melihat sang istri dan juga putranya. Raut wajah bersalah sangat terlihat dari pandangan pria parubaya itu. Mengingat bagaimana dulu ia berpisah dengan Nyonya Aleta, dan lebih memilih Nadine yang ternyata sangat jahat pada mereka. Tapi Tuan Hardy memilih Nadine karena sesuatu. Mah, Papa minta maaf atas semua kesalahan yang pernah Papa buat di masa lalu. Papa benar-benar menyesal, Mah. Ucap Tuan Hardy, menggenggam tangan sang istri dengan erat. Papa udah ingat semuanya? Tanya Nyonya Aleta. Iya, Mah. Papa sudah ingat semuanya. Maafkan Papa, Mah. Papa sudah ingat sama Nadine? Jangan sebut nama itu lagi, Mah. Papa muak dan gak mau dengar dia lagi. Dia cuma manfaatin Papa selama ini. Ucap Tuan Hardy. Raka? Panggil Tuan Hardy. Iya, Pak. Papa minta maaf sama kamu, Nah. Papa terpaksa mengirim kamu dan mama kamu ke Amerika. Karena Papa gak mau kalian dalam bahaya. Maksud Papa? Raka bingung mendengar kata-kata sang Papa. Begitupun dengan Nyonya Aleta dan Faisal yang ada di dekatnya saat ini. Ada sebuah rahasia yang Papa pendam selama ini. Ucap Tuan Hardy, membuat semua yang ada di situ kaget. Rahasia? Rahasia apa, Pak? Tanya Raka cepat. Tuan Hardy melihat sang istri yang hanya diam saja. Kemudian mulai menceritakan semua rahasia di masa lalu yang berusaha ia tutupi selama bertahun-tahun lamanya. Flashback on.